Setiap kali pesta demokrasi digelar, suara warga Nahdliyin selalu dikejar. Padahal Nahdlatul Ulama, tempat Nahdliyin bernaung, memutuskan untuk tidak berpolitik sejak tahun 1984 silam. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia ini sebenarnya telah melahirkan partai politik dari rahimnya, Partai Kebangkitan Bangsa. Namun perjalanan politik partai ini penuh intrik dan kejutan, termasuk kejutan kursi cawapres sang punggawa PKB, Muhaimin Iskandar. Kemana suara politik warga Nahdlatul Ulama akan dilabuhkan? Seperti apa konstelasi politik setelah Caimin dicawapreskan? Isu besarnya adalah deklarasi Anies Caimin. Nah, kemudian ketika pertemuan Prabowo Subianto dengan Yeni Wahid di Kertanegara. Nah, yang mau kita highlight salah satu statementnya Mbak Yeni soal banyak sekali kiai-kiai besar NU yang bersimpati kepada Prabowo Subianto. Nah, saya mau tanya ke Mas Adi, Mas, membaca pernyataan Mbak Yeni bahwa banyak kiai NU yang memiliki simpati besar kepada Prabowo. Ini bisa diartikan dukungan keluarga Gus Dur kepada Prabowo Subianto nggak? Ya, saya kira secara prinsip yang tahu persis dukungan kiai-kiai itu adalah kiai itu sendiri dengan Prabowo Subianto ya, karena yang bisa menentukan pilihan politik seseorang itu nantinya pas di TPS, bukan hanya berdasarkan klaim-klaim politik. Saya ingin tunjukkan satu fakta politik bahwa kalau kita tanya kepada pemilih kita yang jumlahnya 208 di 2024 nanti, ada sekitar 25% yang menyatakan ikut aktif terlibat dalam ormas tertentu. Ada sekitar 12% yang mereka mengaku teridentifikasi menjadi bagian atau dekat dengan Nahdlatul Ulama. 12% itu kalau dikonversi menjadi suara, kurang lebih sekitar 25 juta orang. Yang saya kira itu cukup efektif sebagai bagian dari insentif politik elektoral. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian sebenarnya NU itu cukup menjadi darling yang diperebutkan oleh semua kandidat capres. Yang ingin saya katakan adalah, dari dulu sejak ada pemilu yang dilaksanakan secara langsung di Indonesia, tidak pernah suara NU itu solid kepada satu orang. Tidak pernah solid kepada satu suara. Split dia, nyebar ke banyak tempat. Tapi memang suara NU itu cenderung terakumulasi kepada figur, kepada partai yang dianggap mewakili representasi dari politik NU. Kalau kita tanya kepada orang NU, siapa kira-kira tokoh capres ataupun cawapres yang akan mereka pilih? Pertama adalah mereka yang dinilai punya irisan politik yang sama. 2014-2019, orang NU itu mostly lebih banyak memilih Jokowi ketimbang Prabowo Subianto karena ada irisan dan korespondensi historis yang tidak pernah bisa dibantah. Nah, kemudian kalau bicara tentang kepartaian, orang NU itu memang mengakui the one and only. Secara politik NU mengakui bahwa PKB itu adalah partai politik yang lahir dari rahim NU. Oleh karena itu, kalau nanti di Pilpres 2024 yang akan datang, ada tokoh NU dan ada yang bukan dari kalangan NU, nanti pemilih NU itu akan melihat siapa yang dianggap mewakili kepentingan politik NU, maka disitulah kemudian NU itu akan memilihkan pilihan politiknya. Yang kedua yang ingin saya katakan, kalau dilihat anatomi kekuatan politiknya saat ini di internal NU, itu kan ada faksionalisasinya. PKB itu kan mewakili faksionalisasi kubunya Muhaimin Iskandar. Sementara pada seberang yang lain kita melihat ada Mbak Yeni Wahid yang dianggap mewakili faksinya Gus Dur. Ini dua kubu yang kemudian berbeda. Mbak Yeni mungkin mengatakan yang dimaksud kiai-kiai yang mendukung dan bersimpati kepada Prabowo adalah mereka yang terafiliasi dengan Gus Dur atau sebagai loyalis dan simpatisan Gus Dur. Tapi PKB memiliki ceruk yang berbeda. Mereka tidak terafiliasi ke Gus Dur, tapi kepada Muhaimin Iskandar dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang kemudian saya ingin katakan bahwa pemilih NU itu tidak bisa disimplifikasi bahwa dia hanya bersimpati kepada salah satu capres tertentu. Dia menyebar ke Muhaimin Iskandar ada, ke Prabowo Subianto ada, dan bahkan ke Ganjar Pranowo juga ada. Karena kalau mau jujur, pintu masuk misalnya kalangan NU untuk mendukung Ganjar kan ada dua, P3 misalnya, sekalipun di situ orang NU tidak terlampau banyak pilih P3, tapi kan publik juga tahu istrinya Ganjar itu adalah keturunan anak cucu dari Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Jadi yang paling mungkin adalah bagaimana kita ingin membulatkan suara NU, nanti harus disurvei, Mbak. Kira-kira yang 12% orang NU itu pilihan politiknya sebenarnya lebih banyak ke siapa? Gus Muhaimin kah, Prabowo Subianto kah, atau kepada Ganjar Pranowo kah? Yang ingin saya tegaskan adalah tidak ada yang bisa mengklaim bahwa pemilih NU itu hanya mengerucut kepada satu nama. Karena sampai saat ini belum jelas ini, Mbak, siapa yang kira-kira bisa maju di 2024. Sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres, maka sepanjang itu juga pemilih NU itu sebenarnya
yang undecided ya, yang belum menentukan pilihan politik itu hampir 20%, masih banyak ceruk pemilihnya. Mas Adi, ada nggak sih data soal NU dan PKB ini? NU pasti ke PKB. Ada, tapi tidak semuanya. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum misalnya, kan kita lihat hasil Pileg 2019 yang lalu ya, ada sekitar 9,6% itu orang NU yang kemudian memilih PKB. Itu artinya tidak semua orang NU itu pilih PKB, itu fakta. Tapi banyak orang NU yang pilih PKB, itu tidak bisa dibantah. Yang menjadi problem itu adalah kalau kita komparasikan suara Pileg yang dimiliki oleh PKB 2019 yang lalu dengan elektabilitas Gus Muhaimin misalnya, itu kan ada jarak, ada gap yang saya kira relatif harus ditembus secara serius. Satu sisi memang orang NU itu memilih PKB sebagai pilihan politiknya, tapi ketika bicara Pilpres yang memilih Gus Muhaimin itu tidak muncul secara signifikan. Per hari ini misalnya elektabilitas Gus Muhaimin itu kan di kisaran angka 1 atau 2%. Kita tidak pernah tahu nanti misalnya kalau ada survei lagi ketika Gus Muhaimin maju sebagai kandidat cawapres, mungkin sentimen ke-NU-an itu muncul. Dulu orang tidak mau memilih Gus Muhaimin dari kalangan NU itu karena tidak terkonfirmasi bisa maju. Akan beda ceritanya kalau Gus Muhaimin mungkin nanti deklarasi, roadshow, safari politik dan seterusnya, ada kristalisasi bahwa pemilih NU itu punya sentimen yang jauh lebih melekat kepada Muhaimin Iskandar. Tapi ini perlu diuji sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah seringkali pemilih-pemilih NU itu hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi memang mereka itu tidak bisa move on dari PKB, tapi persoalan Pilpres seringkali mereka ini belok-belok ke lain hati. Saya Kira-kira begitu luruskan judulnya. Mas Adi. Jadi bisa jadi warga yang memilih PKB itu belum tentu memilih Caimin. Persis. Ada yang memilih Caimin tapi tidak sebesar pilihan politiknya ke PKB. Kalau kita sederhanakan, kalau ada orang NU yang merasa memilih PKB itu 9,6%, mestinya yang milih Gus Muhaimin pun itu 9,6%. Tapi yang ada saat ini, realitas politiknya, fakta politiknya di survei, Caimin itu paling mungkin suaranya paling tinggi 2%. Ada sekitar 7,5% orang yang pilih PKB tidak otomatis memilih Gus Muhaimin. Tapi ingat, itu dengan sebuah catatan, itu survei bulan Juli lalu, di mana Gus Muhaimin belum deklarasi diputuskan sebagai pendampingnya Anies Baswedan. Kalau ada survei bulan ini ataupun bulan depan, mungkin pemilih-pemilih PKB ini mungkin secara perlahan akan meningkat ataupun tidak. Karena kalau soal memilih tentang capres, teman-teman di NU itu dari dulu memang agak sedikit beda selera politiknya, Mbak. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau tegaskan lagi bahwa kita pernah mengalami pemilu di 2024. Ada dua tokoh NU maju di Pilpres tapi kalah. Di situ ada Kiai Hasyim Muzadi berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri. Di situ kemudian ada Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Dua-duanya tokoh kunci, mewakili mazhab politik yang ada di NU, tapi kalah sama SBY yang berpasangan bukan dengan tokoh NU. Oleh karena itu, NU itu memang penting, tapi tidak bisa disimplifikasi, tidak bisa disederhanakan bahwa seakan-akan pemilih NU itu hanya mengarah kepada satu arah, dan kalau yang memenangkan suara NU seakan-akan memenangkan Pilpres. Ada ceruk pemilih yang jauh lebih besar, yang saya kira layak untuk dikapitalisasikan oleh pemilih ataupun para kontestan di 2024. 12% orang yang mengaku NU dikonversi jadi suara itu sekitar 25 juta. Pemilih kita di 2024 jumlahnya adalah 208 juta orang. Saya kira gapnya cukup luar biasa, Mbak. Penting tapi bukan penentu bagi segala-galanya. Penting tapi bukan penentu. Jadi sebenarnya menarik ngomongin soal NU di media dan media sosial. Jadi NU itu selalu seksi menjelang Pilpres memang. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan pembicaraan terkait sama NU dan Pilpres itu 42%. All about NU itu tentang Pilpres. Dan itu menunjukkan bahwa walaupun tadi secara jumlah kecil gitu, tapi ternyata dia seksi gitu kan. Jadi setiap kali ada Pilpres tiba, itu pasti tokoh NU akan diperhitungkan betul gitu. Nah kemudian bicara soal 3 nama yang sekarang lagi berkandidat di sana gitu, ternyata masing-masing figur itu berusaha untuk membranding dirinya itu dekat dengan NU atau bagian dari NU. Kalau di kelompoknya Muhaimin misalnya, dia menyatakan bahwa saya nggak bawa-bawa NU, tapi saya lahir dari NU gitu kan. Nah sementara kalau dari di sini kita lihat bahwa terkait sama NU, Muhaimin tuh mendapatkan 105.000 postingan dengan engagement tuh cukup besar 819.000 gitu ya. Waktu itu semua bicara terkait sama NU dan kejadian yang kemarin gitu. Dan pendekatannya adalah pendekatan yang emosional gitu. Nah sementara
Yang kedua adalah kenapa yang lagi naik daun itu Prabowo sama Yeni gitu kan. Karena pendekatan yang dilakukan oleh Yeni kepada Prabowo itu cukup menarik gitu. Jadi dia menganggap bahwa Prabowo itu adalah figur yang paling tepat atau pemimpin yang paling tepat pada saat situasi geopolitik. Kemudian yang kedua adalah dikatakan bahwa Prabowo itu adalah figur yang sangat disukai nama kiai-kiai Ya, gitu. betul. Nah, bicara soal kiai-kiai, ternyata banyak pernyataan dari netizen mengatakan bahwa kalau ibarat pohon gitu ya, akarnya tuh udah mengakar gitu. Jadi Prabowo itu sudah masuk ke NU tuh tidak sekarang gitu, tapi sudah dari dulu itu sudah dibawa sama Ya. Kiai Said untuk berkenalan dengan kelompok-kelompok NU. NU itu ada NU struktural dan ada NU kultural gitu. Nah, di situ terlihat bahwa jika bicara soal engagement, ternyata engagement Prabowo terkait sama NU itu paling tinggi pada saat ini. Itu jika dibandingkan dengan Ganjar, karena kan Ganjar beberapa waktu lalu baru ketemu sama NU gitu. Dan terkait sama brandingnya Ganjar itu sendiri, dia menyatakan bahwa saya adalah keluarga dari NU gitu. Ya. Nah, terus menariknya lagi itu karena apa? Karena dikaitnya dengan Prabowo itu ternyata dia membuat hal-hal yang lain cukup banyak gitu. Jadi cukup banyaknya itu seperti apa gitu? Karena oke lah, cawapresnya kalau bisa kan Yeni nih, dia berharap gitu supaya cawapresnya harus dari figur anak muda. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa di framing lebih banyak gitu? Karena memang kalau yang kemarin itu Ganjar yang sowan, sekarang itu Ibu Sinta loh yang Betul, sowan yang ke datang sana. langsung ya Betul kemarin. sekali gitu. Terus bicara soal Kiai itu deket. Nah, itu ada beberapa hal yang membuat engagement terkait dengan Prabowo dan NU itu sangat kuat gitu. Dan ditambah lagi gitu ya, potongan-potongan figur statement dari Gus Dur di masa lalu bahwa suatu saat Prabowo akan menjadi presiden. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sekarang lagi Itu dinaikkan lagi ramai lagi ya, betul Mbak Tika, ya? lagi gitu. Oke. Ada yang negatif, pasti ada yang negatif gitu, karena dia menyatakan bahwa Prabowo pernah menggebrak meja pada saat ketemu sama NU, tapi ternyata suara itu sangat lirih gitu dibandingkan dengan bagaimana framing media sosial terhadap Prabowo luar biasa gitu dibandingkan Oke. sama kepada Ganjar karena memang momentumnya sedang pada Prabowo. Oke, kalau DPKB nggak ada soal, tapi kalau dari pengamatnya ngelihatnya gimana nih Mas Adi? Ada sentimen negatif nggak dengan pemeriksaan Caimin oleh KPK ini? Ya, memang harus diakui bahwa persoalan kasus hukum yang melibatkan Caimin yang dipanggil sebagai saksi di KPK itu, kalau kita melihat pembicaraan di medsos, kelompok-kelompok netizen memang agak sedikit sentimennya negatif. Satu sisi kan sebenarnya Gus Muhaimin itu saat ini sedang berjuang betul bagaimana memulihkan kepercayaan publik, terutama untuk mengonsolidasi kalangan politik NU yang tentu saja ini sebagai modal penting untuk modal pencapresannya di 2024 berpasangan dengan Anies ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan ketika harus berurusan dengan KPK, meski statusnya hanya sebatas saksi, ini dalam banyak hal pastinya mengganggu konsentrasinya secara cukup serius. Satu sisi harus kerja politik, tapi pada saat yang bersamaan dipanggil KPK itu dalam banyak hal, dalam kondisi alamiah setiap orang pastinya akan terganggu emosinya. Oleh karena itu bagi saya memang ini menjadi PR penting sebenarnya bagi teman-teman PKB bahwa persoalan yang belakangan ini memanggil Gus Muhaimin misalnya ke KPK yang harus dilewati dengan penuh perjuangan yang maksimal ya, tentu untuk melakukan recovery bahwa ya ini proses hukum terus berjalan ya. Tentu saja mereka tidak pernah melupakan bahwa Pilpres itu masih tersisa 6-7 bulan mendatang, sehingga kerja-kerja politik ke bawah meyakinkan basis konstituen adalah PR yang kemudian tidak bisa dilupakan begitu saja. Saya termasuk orang yang dari dulu sangat menentang bahwa urusan politik dan hukum itu tidak boleh dicampur adukan ya. Ya betul bahwa ini adalah persoalan-persoalan lama, tapi kan kenapa harus diomongkan sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kan ini yang kemudian harus kita akui, pembicaraan-pembicaraan publik saat ini bahwa ini seakan-akan memang ada motif politik yang coba untuk dimunculkan ya, supaya menjadi bagian noda dalam tanda kutip bagi perjalanan Gus Muhaimin untuk maju di 2024. Karena saya kira kasus politik, kasus hukum di Indonesia yang selalu tumpang tindih itu kan banyak. Tapi kenapa hanya ini yang diungkap jelang pemilu kan begitu, Mbak? Apalagi misalnya kita juga tahu kasus-kasus korupsi di Indonesia begitu banyak dan nyaris tidak pernah terungkap dengan setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian begitu banyak pembicaraan publik itu yang menengarai ini ada intensi politiknya. Tapi satu hal, ini nasi sudah jadi bubur. Gus Muhaimin sudah terlanjur dipanggil ke KPK sebagai saksi, dan pada saat yang bersamaan Gus Muhaimin tentu harus melaju kencang bahwa persoalan elektabilitas, persoalan kerja politik, persoalan rekonsiliasi politiknya dengan basis konstituen yang harus dikonsolidasikan itu tentu tidak bisa dihentikan begitu saja. Pemilu masih panjang soalnya, Mbak.
Ini separuh perjalanan karena pendaftaran di KPU nanti tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November adalah babak yang sesungguhnya. Apakah Gus Muhaimin bisa memastikan kepada seluruh voter pemilih NU bahwa Gus Muhaimin adalah orang yang sangat layak untuk dinobatkan sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden di 2024 yang akan Mas datang. Adi, tapi jadi yes, ini serangan politik. Wallahu alam bisawab, saya tidak bisa mensimplifikasi, tapi kita tidak bisa menghindari bahwa pembicaraan pemenggalan Gus Muhaimin oleh KPK ini sangat bias dengan nuansa politis. Kalau memang ada persoalan kasus Kementerian Tenaga Kerja, kenapa tidak KPK yang periode-periode sebelumnya saja yang kemudian harus mengusut ini sampai tuntas? Oleh karena itu ya inilah politik kita, Pak, yang seringkali muncul dari ruang gelap dan kita tidak pernah tahu siapa yang memainkan ini semua. Mungkin ada mastermind, mungkin ada invisible hand yang sebenarnya ingin ikut campur yang terkait dengan urusan Pilpres 2024 yang akan datang. Ataupun sampai hari ini pun banyak orang yang berprediksi bahwa semua poros politik yang ada saat ini itu hanya sebatas koalisi omong-omong, karena tidak ada yang bisa dipastikan bahwa poros politik, teman koalisinya, teman partainya itu bisa 100% akan melenggang bersama mendaftar ke KPU. Tak ada yang bisa menjamin. Seperti yang kemarin terjadi. Betul, kita bisa melihat bagaimana Gerindra dan PKB ada fakta integritas, tiba-tiba kemudian selesai. Itu kemudian dianggap bubar, dan PKB dan Nasdem ini kan terlibat dalam cinta satu malam. Mereka berkongsi mengawinkan antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itulah yang saya sebut bahwa politik kita kan cukup dinamis. Jadi nggak terlampau kencang-kencang juga sekarang untuk saling terjebak pada keributan dan huru-hara yang tidak berkesudahan itu.